Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-103 ini didukung oleh para pemain Ruliansyah Dinata sebagai Suraprabawa, Indra Hadi sebagai Guntir, Nusri Nurdin sebagai Luru, Iwan Daarta sebagai Pamungsu, Lili Nur Indahsari sebagai Nalirati, Nia Deviana sebagai Nyilemus, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ki Lurah Suraprabawa kelihatan bingung. Untuk sesaat lamanya dia berdiam diri. Keningnya berkerut. Sementara itu Guntir dan Luru juga berdiam diri, menunggu keputusan dari kepala desanya. Memang agak repot juga. Arya Dwi Pangga, anak Kakang Hanggareksa, sahabatku sendiri. Lalu bagaimana keputusan Ki Lurah? Sekarang begini saja. Peristiwa ini harus ditutup rapat-rapat. Jangan sampai bocor kemana-mana. Soalnya ini menyangkut nama baikku juga. Aku malu. Aku bisa dituduh seorang kepala desa yang tidak becus menangani warganya. Kalau sampai hal ini diketahui pihak atasanku di kota Kediri. Wah. Suraprabawa bakal tidak jadi lurah Manguntur lagi. Oh, jadi Ki Lurah bermaksud membekukan perkara ini? Ya, begitu. Aku kira jalan inilah yang terbaik. Lalu apa yang bisa kami kerjakan selanjutnya, Ki Lurah? Kau, Guntir, pergilah ke rumah Pamungsu. Suruh dia datang kemari, lebih cepat lebih baik. Baik, Ki Lurah. Dan kau, Luru, pergilah ke rumah Dwi Pangga. Temui Nari Ratih, istrinya. Lalu berilah dia penjelasan mengenai diri suaminya yang sudah berbuat kurang susila di desa ini. Tapi selanjutnya, kau harus bisa membujuk agar jangan sampai dia marah dan membuat keributan. Ya, aku tidak ingin mendengar peristiwa ini berpanjang lebar. Aku tidak ingin Manguntur menjadi buah bibir orang di mana-mana. Gara-gara perbuatan satu gelintir manusia yang tidak bertanggung jawab itu. Baik, Ki Lurah.
kita ketiban getahnya, Luru. Iya, kita mau melapor malah disuruh menyelesaikan perkara ini. Lah, kita ini kan orang kecil, Guntir. Iya. Seharusnya Ki Lurah yang harus menanganinya. Kok malah kita yang ribut ke sana kemari? Kalau tahu akan begini, lebih baik tidak usah melapor saja ya. Iya. Lebih baik kita bekerja saja menebang pohon, mencari kayu bakar atau ya menanam ketela rambat. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya Ki Lurah Suprabawalah yang tidak bertanggung jawab. Benar, Luru. Buktinya dia mau membekukan saja perkara ini. Ya, seorang pemimpin kalau sudah ketakutan hilang jabatan, ketakutan nama baiknya pudar, tentu akan memutuskan perkara dengan tidak adil. Iya, benar juga, Luru. Kalau dia takut ini atau takut itu, maka akibatnya lebih baik ya berdiam diri, pura-pura tidak tahu. Atau menyuruh orang-orang agar membekukan saja perkara yang bisa membahayakan kedudukannya. Nah, kalau misalnya kau yang jadi kepala desa, apa yang akan kau lakukan, Luru? Oh, kalau misalnya aku yang jadi kepala desa, orang seperti Arya Dwi Pangga itu sudah kubekuk dan kusuruh mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku tidak peduli dia anak sahabatku sendiri atau anak saudaraku sendiri, adik sendiri, bahkan anakku sendiri sekalipun. Orang yang bersalah harus mendapat ganjaran yang setimpal. Sayang sekali kau bukan lurah. Kau hanya Luru, seorang warga desa, orang kecil seperti ya aku ini. Sudahlah, sudah. Ayo kita menjalankan tugas. Kau harus ke rumah Pamungsu dan aku ke rumah Arya Dwi Pangga. Iya, benar, Luru. Bagaimanapun juga keadaannya, Suraprabawa ya masih menjadi lurah kita. Jadi ya kita wajib menuruti apa saja perintahnya. Iya. Gelisah, Nyi. Udara terasa panas sekali. Aku tidak bisa tidur. Angger Panji sudah tidur? Sudah, Nyi. Panji Ketawang sudah tidur sejak sore tadi. Oh, Nini juga sebaiknya tidur. Nini harus menjaga kesehatan. Sudah 5 hari, Kakang Dwi Pangga belum juga pulang. Ya. Memang lain dari biasanya. Kalau besok malam belum pulang juga, aku akan mencarinya, Nyi. Aku tidak tahan lagi. Setiap malam, tidurku diganggu mimpi buruk. Dan aku kasihan melihat Panji yang terus-menerus menanyakan bapaknya. Oh, sepertinya ada tamu, Nini. Siapa ya malam-malam begini datang bertamu? Jangan-jangan Kakang Dwi Pangga, Nyi. Oh, kalau Gusti Dwi Pangga, tentu ada suara kuda yang memasuki halaman. Cepatlah, bukalah pintunya, Nyi Lemus. Iya, ya. Tentu dia mempunyai keperluan yang penting, maka malam-malam datang kemari. Ya, baiklah, Nini. Silahkan masuk. Ayo, masuk saja. Silahkan duduk. Mari, Pak. Silahkan duduk. Terima kasih. Nama saya Luru. Saya warga desa Menguntur Selatan. Lalu ada keperluan apa Bapak datang kemari? Saya disuruh Ki Lurah desa menyampaikan berita tentang suami Nini Rati. Ada apa dengan Kakang Dwi Pangga? Apa yang telah terjadi? Sabar, Nini. Tenang. Ada berita apa, Pak Luru? Ya, berita. Berita yang kurang menyenangkan. Apakah sesuatu yang buruk telah menimpa Kakang Dwi Pangga? Begini, Nini Rati.
segera menceritakan apa yang dilihat bersama Guntir sesuai dengan pesan Kilurah desa tentang Arya Dwi Pangga yang selama ini tinggal di rumah Pamungsu, tentang wanita cantik berkulit putih yang bermesraan dengannya di tepi hutan, dan sebagainya. Wajah Narirati seketika menjadi tegang, bibirnya bergetar. Demikianlah Nini. Saya hanya menyampaikan apa yang dipesan oleh Kilurah Suraprabawa. Kilurah ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Dan jangan sampai bocor kemana-mana. Terima kasih atas keterangan Bapak tentang suami saya. Nyi Lemus, saya titip Panji. Tunggu, Nini. Nini mau kemana? Saya tidak tahan lagi, Nyi. Saya akan ke rumah Pamungsu. Jangan, Nini. Jangan. Ini sudah malam. Ya, lebih baik besok saja. Berbahaya malam-malam begini keluar rumah. Tidak. Nini. Saya harus ketemu Kakang Dwi Pangga. Jangan, Nini. Jangan. Jangan. Lepaskan tangan saya, Nyi. Jangan, Nini. Jangan pergi. Kasihan Angger Panji. Oh, Pak Luru, tolong kau pegang. Jangan boleh dia pergi. Tidak, jangan. Saya harus pergi. Saya harus ketemu Kakang Dwi Pangga. Saya tidak tahan. Lepaskan. Saya tidak tahan. Nini Rati. Nini. Oh, dia pingsan. Dia tidak tahan mendengar berita itu. Dan dia pingsan. Dia terlalu sedih. Oh, Nini. Kasihan kau, Nini Rati. Maafkan aku, Nyi. Aku juga hanya sekedar menyampaikan pesan dari Kilurah. Tidak apa, Pak Luru. Kau tidak bersalah. Tinggalkanlah kami. Aku bisa merawat Nini Rati sendiri. Ya. Kalau begitu, aku permisi, Nyi. Oh, Nini. Kasihan kau, Nini Rati. Selama ini Nini begitu setia mendampingi suami. Tapi akhirnya Nini hanya menemui kekecewaan dan penderitaan. Oh, Nini Rati. Aduh, Gusti. Berilah Nini Rati kekuatan dan ketabahan iman. Ibuku kenapa, Nyi Lemus? Ibu Angger Panji tidak apa-apa. Sudahlah, Angger tidur saja. Ibu sakit ya, Nyi Lemus? Ya, ibu sakit. Ibu pusing karena terlalu lelah. Ayo Angger tidur. Nanti ada anjing serigala loh. Takut. Ayo Angger, tidur bersama Nyi Lemus. Aku di sini saja. Mau tidur sama ibu. Jangan Ger. Kasihan ibu. Ibu biar istirahat ya. Aku mau memijit kaki ibu. Aduh, jangan Ger. Jangan. Ibu kan sedang tidur pulas. Jangan diganggu. Angger Panji kasihan kan sama ibu? Ya, aku kasihan sama ibu. Nah, kalau Angger kasihan sama ibu, Angger harus tidur di ruangan lain. Biar ibu tidur sendiri di sini. Angger tidur saja sama Nyi Lemus di ruang sebelah, ya? Apa ibu besok sudah sembuh, Nyi Lemus? Oh, sembuh, pasti sembuh. Besok ibu pasti sudah sembuh, ya? Ayo, Angger, kita ke ruangan sebelah.
Loh. Nini Rate sudah bangun? Panji tidur bersamamu. Oh iya. Semalam Angger Panji terbangun. Lalu saya bujuk tidur di sini. Soalnya saya lihat Nini Rate masih belum siuman kembali. Nah, sekarang bagaimana Nini? Saya sudah baik kok, Nyi. Tapi wajah ini masih nampak pucat seperti kertas. Sebaiknya Nini istirahat dulu. Dan jangan dulu memikirkan yang berat-berat. Tidak, Nyi. Saya harus menyelesaikan persoalan saya dengan Kakang Dwi Pangga sekarang juga. Apa maksud Nini Rati? Saya akan ke rumah Pamungsu. Mengapa Nini terburu-buru? Tunggu saja sampai 2 atau 3 hari lagi. Saya kira Angger Dwi Pangga juga pulang hari ini. Saya sudah tidak tahan, Nyi. Dada saya rasanya sesak. Setiap ingat Kakang Dwi Pangga, ingat nasib saya yang hitam dan hina. Ya, saya juga seorang wanita, Nini. Saya bisa memahami perasaan Nini Rati. Memang sakit sekali kalau mendengar suami berlaku serong dengan wanita lain. Tapi Nini harus sabar, harus tabah, harus selalu ingat semua ini terjadi karena kehendak Sang Hyang Widi. Kau keterlaluan, Pamungsu. Bagaimana kau bisa menerima orang di rumahmu begitu saja sebelum kau kenal asal-usulnya? Saya hanya mengikuti kemauan Gusti Arya Dwi Pangga, Ki Lurah. Itu namanya kau sembrono sekali. Apa kau tidak melihat bahayanya? Coba, bagaimana kalau ternyata orang yang kau sembunyikan itu buron pemerintah? Tapi kelihatannya dia wanita baik-baik, Ki Lurah. Itu belum bisa dipastikan. Tapi sekalipun dia wanita baik-baik, kau pun tidak boleh sembarangan menerimanya di rumahmu. Sebentar. Aku ingin bertanya padamu. Dan jawablah dengan sejujur-jujurnya. Iya, Ki Lurah. Kuntir. Dan Luru melaporkan padaku perihal kejadian memalukan di tepi hutan, tak jauh dari rumah kediamanmu. Nah, dalam laporannya itu mereka mengatakan bahwa wanita yang berjalan bersama Arya Dwi Pangga itu tidak memiliki ciri-ciri wanita pribumi. Apa benar begitu, Pamungsu? Ki Lurah. Wanita itu kulitnya sangat putih dan bersih. Aku tidak ingin keterangan soal kulit. Yang aku ingin ketahui ialah perihal wanita itu sendiri. Apa benar begitu? Dia wanita asing? Iya. Agaknya memang begitu, Ki Lurah. Jadi benar dia wanita asing? Benar, Ki Lurah. Siapa namanya? Namanya Nona Maisin. Tunggu. Aku akan memperlihatkan sebuah gambar padamu. Coba perhatikan. Apakah wanita yang sekarang berada di rumahmu sama dengan gambar wanita yang ada dalam selebaran daun rontal itu? Sebentar, Ki Lurah. Rambutnya sama persis. Panjang, hitam, dan mengombak. Matanya juga sama. Bibirnya, bentuk tubuhnya. Tapi apa? Pakaian yang dikenakannya? Iya, Ki Lurah, pakaiannya. Ini pakaian asli wanita itu ketika dia menjadi pelarian, menjadi buron pemerintah Kediri. Pelarian? Iya. Aku belum melihat sendiri wanita yang ada di rumahmu itu. Tapi aku curiga dialah wanita yang selama ini dikejar-kejar pemerintah Kediri. Dia dan suaminya yang konon kabarnya sudah terbunuh telah membuat kesalahan besar.
Mereka terlibat dalam suatu perkara pembunuhan berdarah terhadap beberapa orang pendekar Kediri. Mereka harus ditangkap dan diadili. Oh, saya tidak tahu, Ki Lurah. Saya sungguh-sungguh tidak tahu kalau ada pelarian seorang wanita. Nah, Pamungsu, karena tidak tahu, maka jangan gegabah. Jangan berlaku sembrono. Kau harus bertanya dulu pada yang lebih tahu sebelum bertindak. Sebab kalau sampai hal ini diketahui pemerintah Kediri, bukan hanya kau yang akan memperoleh hukuman berat, tapi aku juga. Bahkan semua warga Manguntur ini akan terkena sanksi hukuman yang berat. Sebab kita bisa dituduh melindungi seorang pelarian, seorang buron. Dan itu bisa diartikan kita memusuhi pemerintah Kediri. Oh, maafkan saya, Ki Lurah. Saya menyesal telah berlaku sembrono. Lalu sekarang apa yang harus saya lakukan, Ki Lurah? Apakah wanita itu harus kuusir sekarang juga? Jangan. Itu juga perbuatan yang gegabah. Akibatnya bisa berbalik pada kita sendiri. Kalau sampai dia tertangkap prajurit Kediri dan dipaksa mengaku, kita ini akhirnya akan terkena getahnya juga. Ya, sekarang begini saja. Bagaimana, Ki Lurah? Untuk sementara biarkan dia tinggal di rumahmu. Tapi jangan perbolehkan dia keluar dari rumah atau keluyuran kemana-mana. Nanti aku akan mencari akal untuk menyingkirkan wanita asing itu dari Manguntur tanpa harus menanggung akibatnya. Baik, Ki Lurah. Sekarang saya mohon pamit dulu, Ki Lurah. Ya. Ingat, jangan boleh dia pergi meninggalkan rumah. Jangan sampai warga desa tahu bahwa desa kita menyembunyikan seorang pelarian di rumahmu. Panji turun saja, Bu. Panji tidak boleh nakal ya. Panji mau jalan sendiri. Panji bisa jalan sendiri. Nanti jatuh. Lihat, jalannya becek dan licin. Nanti Panji jatuh kecebur di sawah loh. Tidak, Bu. Panji bisa jalan sendiri. Panji tidak akan jatuh. Sudahlah, kalau begitu kita pulang lagi saja ya. Kita pulang ke rumah dan Panji tidak akan ketemu Bapak lagi. Mau begitu? Bapak kemana, Bu? Bapak ke rumah temannya. Sekarang kita akan menyusul Bapak, supaya Bapak mau pulang menengok Panji. Pada saat itu, Pamungsu berjalan melintas di pematang sawah yang lain. Narirati secara kebetulan melihatnya. Oh, bukankah itu Pamungsu? Iya, benar. Dia Pamungsu. Pamungsu! Pamungsu! Tunggu! Sambil menggendong Panji Ketawang, Narirati setengah berlari memburu Pamungsu. Laki-laki itu menoleh begitu mendengar namanya dipanggil. Lalu dia berhenti di tengah jalan dan menunggu. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi atas diri Narirati dan anaknya? Apakah mereka bisa berbaik kembali dengan Arya Dwi Pangga? Saudara pendengar, silakan menunggu jawabannya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.